Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar yang diwakili oleh Wakil Dekan 3 Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar, Bapak Dr. Ansar MSI. Yang terhormat keempat pemateri dan instruktur pelatihan multimedia 2020. Yang terhormat para tamu undangan yang tidak sempat kami sebutkan namanya satu persatu, dan yang kami hormati para peserta pelatihan multimedia 2020. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Sebagai yang pertama dan yang paling utama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang maha pengasih, pemurah dan penyayang yang telah melimpahkan nikmat kesehatan dan kesempatan kepada kita semua sehingga dapat menghadiri acara pembukaan pelatihan multimedia 2020 pada pagi hari ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul pemimpin umat dan rahmatan lil alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikut saya sampaikan susunan acara pembukaan kita pada pagi hari ini. Acara pertama, pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara kedua, sambutan. Dan acara terakhir, penutup. Hadirin yang berbahagia, sebelum memasuki acara pertama, perlu kami sampaikan bahwa kegiatan ini dilaksanakan oleh Lembaga Dakwah Fakultas Study Club Raudatun Nikmah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar bekerja sama dengan KKN PPL Terpadu Universitas Negeri Makassar, Angkatan 21, Posko Prodi Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar yang dibimbing oleh DPL Ibu Dr. Citra Rosalin Anwar, SOS, MSI. Hadirin yang berbahagia, marilah kita memasuki acara yang pertama. Acara pertama yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Al-Ah Muhammad Reski. Kepada Al-Ah Muhammad Reski, waktu dan tempat dengan hormat disilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تخفوا في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب لمن يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو
أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik, demikianlah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Al-Ah Muhammad Rizki. Kepada Al-Ah Muhammad Rizki, kami ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya, sambutan. Sambutan pertama, sekaligus laporan kegiatan dari Ketua Umum Lembaga Dakwah Fakultas Study Club Raudatun Ni'mah Fakultas Ilmu Pendidikan 1441-1442 Hijriah 2020-2021 Masehi, Al-Ah Irfandi. Kepada Al-Ah Irfandi, waktu dan tempat dengan hormat disilahkan. Kami ulangi, kepada Al-Ah Irfandi, waktu dan tempat dengan hormat disilahkan. Mohon maaf, sembari menunggu, sepertinya Kak Irfandi mungkin sedang terkendala jaringan, kita tunggu dulu sebentar. Pak, mohon maaf. Sebelum saya lanjut, suara kami jelas? Oh ya, Alhamdulillah sudah sempat bergabung. Iya, jelas Kak. Alhamdulillah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Dekan Fakultas Ilmu, Bapak Dr. Ang, yang kami hormati pembina dan Majelis Syuro Organisasi Lembaga Dakwah Fakultas Study Club Raudatun Ni'mah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar, yang kami hormati Ketua Lembaga Kemahasiswaan Sefakultas Ilmu Pendidikan yang sempat hadir, yang kami hormati Ketua Lembaga Dakwah Kampus dan Lembaga Dakwah Fakultas Universitas Negeri Makassar, yang kami hormati seluruh instruktur pemateri kegiatan pelatihan multimedia pembelajaran, yang kami hormati seluruh undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang kami cintai karena Allah, seluruh panitia kegiatan, dan yang saya banggakan seluruh peserta kegiatan pelatihan multimedia pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini
Halo Kak Irfandi, apakah masih ada dalam room? Oke, kami akan coba hubungi. Kak Irfandi? Sudah jelas? Nah, sudah jelas Kak. Ya, jelas. Ya, lanjut. Halo. Ya, silakan dilanjut Kak Irfandi. Taufan. Halo, panitia. Halo Kak Irfandi. Ya, bagaimana kalau ini lanjut saja? Ini kan sudah ini saya ya sambutannya. Nanti Iya sebentar Pak. kalau ada mau disampaikan, Irfandi, baru kita lanjut. Iya, karena saya harus ini dulu. Apa ada kegiatan juga Sudah di Bulukumba ini? Iya, Ya. iya. Iya, sudah jelas Pak. iya. Iya, iya. Iya, sudah jelas. Ya, oke. Ya, Ya, lanjut baik, silakan. kalau begitu. Ya baik. Ya, saya mengapresiasi kegiatan yang diusung oleh panitia dengan tema Multimedia Skills for Better Education. Jadi mana panitia mengangkat tema ini melihat permasalahan dan juga kebutuhan mahasiswa sekarang ya belajar daring sehingga membutuhkan keahlian lebih di bidang IT. Ya sehingga panitia berinisiatif untuk mewadahi kegiatan pelatihan untuk yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa ya khususnya dalam bidang multimedia yaitu desain grafis, slide presentasi dan juga editing video. Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 hari tanggal 14 dan 15 November 2020 dengan rincian materi dasar-dasar desain dan desain grafis di hari Sabtu, kemudian materi slide presentasi dan editing video di hari Ahad. Adapun peserta kegiatan ini yaitu mahasiswa UNM angkatan 2017 sampai angkatan 2020. Total pendaftar sebanyak 240 orang dengan pembagian ruang, ada yang bergabung di room Zoom meeting dan ada juga yang live di YouTube. Perlu kami sampaikan juga bahwa kegiatan pelatihan ini dilaksanakan oleh Lembaga Dakwah Fakultas SCRN UNM bekerjasama dengan mahasiswa KKN PPL UNM angkatan 21 Posko Program Studi Teknologi Pendidikan. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat. Mewakili seluruh panitia, kami berharap kegiatan pelatihan ini bisa memberikan banyak manfaat kepada peserta. Dan kami ucapkan permohonan maaf jika dari awal acara sampai akhir kegiatan nanti ya kesalahan atau dalam berproses. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Itulah tadi sambutan sekaligus laporan kegiatan dari Ketua Umum LDF SCRN FIP UNM kepada Al-Ah Irfandi. Kami ucapkan terima kasih. Sambutan kedua sekaligus membuka kegiatan oleh Bapak Wakil Dekan 3 Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar, Bapak Dr. Ansar MSI. Kepada Bapak, waktu dan tempat dengan hormat disilahkan. Ya, terima kasih MC. Jelas suara saya? Iya, jelas Pak. Baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa la ilaha illallah wa la haula wa la quwata illa billah. Yang saya hormati para narasumber, instruktur, yang saya hormati ketua dan pengurus LDF SCRN, panitia, dan seluruh peserta pelatihan ini yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas segala rahmat, taufik dan hidayahnya lah, sehingga pada pagi hari ini menjelang siang kita hadir secara bersama-sama untuk melaksanakan salah satu program kerja dari lembaga dakwah fakultas, yaitu SCRN. Ya, tentu ini kami atas nama pimpinan sangat salut kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh SCRN yang sangat produktif. Ya, selanjutnya salawat dan taslim senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Pada kesempatan ini saya mohon maaf ya, kelihatan tadi saya agak terburu-buru ya, segera harus dimulai karena pada kesempatan ini sesungguhnya ada 3 kegiatan yang bersamaan. 2 yang tidak bisa saya ini, termasuk kegiatan raker ini. Setelah Pak Dekan nanti, kami wakil Dekan juga harus bertugas untuk menyampaikan program sesuai bidang kami masing-masing. Ya, pada kesempatan ini ya, atas nama pimpinan menyampaikan permohonan maaf dari Pak Dekan karena beliau juga yang yang membuka kegiatan kami di Bulukumba ini, kegiatan raker fakultas di Bulukumba, sehingga tentu tidak bisa secara bersamaan diikuti kegiatan ini dan mengamanahkan kepada saya. Tapi setelah ini saya juga bergeser di rapat kerja ini. Ya, tentu saya sangat mengapresiasi ya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh SCRN. Saya selalu mengatakan di lembaga-lembaga lain, inilah lembaga kemahasiswaan di Fakultas Ilmu Pendidikan yang paling produktif, yang paling banyak kegiatan-kegiatan pengembangan, kegiatan-kegiatan soft skill yang dilakukan. Karena sesungguhnya kegiatan-kegiatan yang Anda lakukan ini, inilah kegiatan-kegiatan yang keahlian-keahlian, kemampuan, pengetahuan yang dibutuhkan ketika Anda nanti selesai, ketika Anda nanti terjun di masyarakat. Ya. Oleh karena itu, ya, tentu kegiatan ini ya sangat bermanfaat bagi panitia, bagi peserta, ya. Hanya saja sayangnya saya lihat masih terbatas pesertanya. Tadi saya lihat jumlahnya hanya sekitar 40-an. Tapi saya kira ke depan ya bisa kita semakin menggalang teman-teman untuk banyak terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan SCRN. SCRN ini luar biasa ya dalam menginisiasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya inovatif, sifatnya produktif, ya tanpa dana pun ya, dananya terbatas, tapi justru banyak kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan. Jadi sekali lagi saya sangat salut pada SCRN mampu melakukan kegiatan-kegiatan yang tentu banyak memberi manfaat kepada teman-teman kita, kepada mahasiswa, apalagi di tengah kondisi seperti ini, keterbatasan kita ya untuk melakukan kegiatan-kegiatan, tapi saya lihat SCRN mampu melakukan banyak kegiatan yang tentu sangat bermanfaat bagi teman-teman kita. Ya. Oleh karena itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih Anda telah membantu kami untuk pengembangan program kemahasiswaan. Ya, Anda telah bekerja, Anda telah melakukan sesuatu yang tentu bermanfaat bagi teman-teman kita. Yang terpenting adalah bahwa Anda melakukan kegiatan yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada punya kepedulian kepada teman-teman untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang tentu ini sifatnya jangka panjang ya untuk kita seperti saya katakan tadi bahwa ini akan dimanfaatkan ketika nanti Anda terjun di masyarakat. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ya, saya ucapkan selamat
berkegiatan ya. Kegiatannya ini kegiatan pelatihan IT ya, kegiatan pelatihan multimedia. Jadi sekali lagi atas nama pimpinan fakultas mengucapkan selamat ya. Mohon kepada peserta diikuti dengan baik karena tentu kegiatan ini banyak memberi manfaat kepada Anda semuanya. Ya, saya kira demikian sambutan singkat saya dan ya dengan memohon ridha Allah Subhanahu wa taala kegiatan pelatihan IT, pelatihan multimedia yang diselenggarakan oleh Lembaga Dakwah Fakultas SCRN, saya nyatakan dibuka dengan mengajak kita semua bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah tadi sambutan sekaligus membuka kegiatan dari Bapak Wakil Dekan 3 Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar, Bapak Dr. Ansar MSI, dan kepada Bapak kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Acara terakhir penutup. Selanjutnya kita akan memasuki sesi pemberian materi, maka dari itu kami persilakan kepada setiap pemateri dan instruktur untuk bersiap-siap dan kepada moderator untuk bersiap mengambil alih kegiatan saat sesi pemberian materi. Demikianlah acara pembukaan kegiatan pelatihan multimedia kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf ya, mohon saya leave dulu. Ya, selamat berkegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kegiatan saya serahkan kepada moderator. Irul.
Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik, terima kasih kepada MC atas kesempatan yang diberikan kepada saya, kepada teman-teman panitia juga mempercayakan saya sebagai moderator pada pemberian materi kali ini. Adapun materi kita yang pertama ada desain fundamentals, yang mana materi tersebut akan dibawakan oleh Ustadz Edil Wijayanur. Sebelum memasuki materi, terlebih dahulu saya akan membacakan kurikulum vitae beliau. Nama lengkap Edil Wijayanur, lahir di Rapang 11 April 1992. Beliau merupakan putra pertama dari Nuryadin dan Bapak Nuryadin dan Ibu Hafidah. Status telah menikah dengan istri yang bernama Rizka Hakui dan memiliki satu orang anak bernama Muhammad Alif Arselan. Kemudian riwayat pendidikan: SD Negeri 6 Rapang tahun 1998 sampai tahun 2004. SMP Negeri 1 Pancarijang tahun 2007 sampai 2010. Kemudian SMA Negeri 1 Pancarijang tahun 2010 sampai 2014. S1 Sarjana Bimbingan S1 Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Makassar tahun 2010 sampai 2014. Kemudian di tahun 2017 sampai 2018 Profesi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Makassar. Kemudian pengalaman beliau pada tahun 2015 mengikuti Diklat Bela Negara Rindam ke-7 WRB. Tahun 2016 Diklat Instruktur Provinsi LPMP Kalimantan Timur. Kemudian tahun 2017 kursus Mahir Dasar Warda Sulawesi Selatan. Tahun 2013 guru SM 3T UNM untuk daerah Kabupaten Mahakam Ulu. Tahun 2017 tim penulis buku Menganyam Asa di Tapal Batas. Kemudian tahun 2019 sebagai peserta terbaik kedua di Klatsar CPNS 2019 angkatan ke-47 BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan. Tahun 2020 sebagai ketua MGBK SMA atau SMK Kabupaten Sidrap dengan masa bakti tahun 2020 sampai 2023. Kemudian penulis buku Unlimited Counselor Behavioristic tahun 2020. Dan di tahun yang sama menjadi jurnal paper Grooming Counselor Muslim, panduan berpenampilan dalam kitab Asy-Syama'i Al-Muhammadiyah. Ya, demikian pembacaan CV beliau. Untuk lebih mengefisienkan waktu, langsung saja saya persilahkan kepada pemateri untuk menyampaikan materinya. Tes 1, 2. Sementara di suara saya jelas? Iya, jelas, Ustaz.
Suara tes 1 2. Halo? Iya. Jelas suara saya? Iya. Iya. Antar aja. Iya. Ya. Baik. Oh ya, sudah tampil juga slide-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi ajmain. Ma'bad, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini memberikan kita kesempatan, kesehatan dan kekuatan untuk bersama-sama hadir dalam kegiatan yang ya skalanya virtual seperti ini, namun esensi dan manfaat yang ingin kita dapatkan mudah-mudahan tidak jauh dari harapan yang kita inginkan. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau dan sahabat serta seluruh kaum muslimin yang istiqomah sampai hari ini. Baik, saya langsung ke ini ya, pembahasan, namun saya ada intermezzo bahwa desain grafis itu adalah satu keterampilan ya, dia kompetensi, keterampilan. Jadi saya tidak, sebenarnya untuk materi fundamental desain ini kita banyak di teori ya. Kita banyak di teori. Nah, kemudian kenapa? Sebab kalau langsung kita ke prakteknya kan akan ada materi berikutnya. Hanya saja penteorian yang akan tertuang ke depan ini adalah 80% berkaitan dengan grafis gambar tak bergerak. Tapi tidak menutup juga kemungkinan akan menyentuh gambar grafis yang bergerak. Kemudian saya ini kan praktisi ya, bukan akademisi. Jadi namanya praktisi dia akan lebih condong ke arah prakteknya. Lalu slide saya ini selesai saya bikin tadi malam pukul 00:24. Untung panitia hubungi saya, hampir saya lupa. Ya. Hubungi itu kemarin baiknya memang kegiatan panitia menghubungi paling tidak 16 jam sebelum kegiatan. Nah, ini tadi malam kayaknya pukul berapa itu ya? Kalau tidak salah jam 9, jam berapa? Jadi contoh konkret itu tidak ada di slide ini nanti. Nanti coba saya share melalui HP saya. Karena laptop juga agak bermasalah. Ini tidak bisa connect di Zoom. Karena full Zoom-nya bisa. Baik, silahkan di next dulu, kita bahas yang inti. Nah ini apa itu fundamental? Jadi ketika kita berbicara tentang fundamental, maka dia akan luas ya. Karena judul kita ini kan fundamental design atau design fundamentals. Kenapa fundamental itu banyak yang mengartikannya sebagai sebuah hal yang mendasar. Dia adalah akar. Dia mirip ya, sinonim dari radik. Jadi radik itu makanya orang biasa mengatakan radikal karena dia terlalu mengakar, kuat sekali, tidak mudah digoyahkan.
Nah, karena istilah radikal itu sebenarnya adalah istilah yang dikriminalisasi istilah tersebut. Karena orang yang orang yang cinta tanah air saja itu radikal, kan dia dia mengakar, dia fundamental. Makanya pada saat pertama kelompok yang waktu istilah teroris itu menjadi booming, Taliban itu disebut sebagai kelompok fundamental karena mereka terlalu mengakar doktrinnya. Jadi itu ya, fundamental adalah hal yang paling mendasar, tidak ada lagi di bawahnya. Next. Nah, sedangkan desain itu apa? Nah, kita bicara tentang etimologi, dia dari bahasa, kalau saya tidak salah ini bahasa Yunani, segnare. Next. Nah, segnare sendiri itu berarti membuat, membentuk, menandai, menunjuk. Jadi dia adalah satu kegiatan sebenarnya, dia kata kerja seseorang yang membuat, membentuk, menandai. Jadi arsitek itu ketika dia membuat, dia membentuk satu gambar, itu juga desain. Jadi bukan hanya grafis video, grafis lain, juga gambar-gambar atau teman-teman kita biasa itu di Fakultas Seni kan bikin bentuk ya, bunga-bunga, patung biasa mereka di sana. Nah, itu membentuk atau mendesain. Tapi ada beberapa pakar yang mengatakan bahwa desain itu sebenarnya merancang. Jadi DESAIN itu adalah resapan dari DESIGN dari bahasa Inggrisnya ya. Jadi diserap ke bahasa Indonesia. Tapi dulu pernah ada yang mengatakan kenapa kita tidak menggunakan istilah rancang atau merancang, rancangan, kan gitu. Kenapa harus menyerap bahasa Inggris? Tapi itu sudah terlanjur menjadi istilah dalam masyarakat multimedia kita. Jadi itu di Indonesia kan. Next. Nah ini ya, ini yang saya maksud tadi. Ini sebagian orang itu lebih akrab dengan definisi rancang atau rancangan untuk desain itu. Next. Intinya, saya tidak mau terlalu panjang lebar di situ. Intinya adalah fundamental desain ini membahas tentang hal yang mendasar dari sebuah desain. Next. Nah, apa pentingnya belajar desain? Kenapa harus kita ikuti pelatihan ini? Kenapa mau capek-capek ya? Banyak hal, tapi saya tuangkan dalam 3 kategori umum. Silakan yang pertama, next. Nah, ini yang pertama bagi saya pribadi adalah mengekspresikan kreativitas. Kenapa kadang emosi itu perlu juga dilampiaskan ya. Jangan ditahan-tahan. Maksud saya adalah mengekspresikan kreativitas. Kita kadang lagi baring, duduk, kemudian membayangkan sesuatu yang ini kayaknya menarik ini. Kalau dibikin seperti ini wah keren kayaknya ini. Daripada kita menghayal, maka kita perlu proses mengabstraksikan sesuatu menjadi konkret. Nah, inilah yang disebut dengan ekspresi, mengekspresikan kreativitas, bikin video, bikin desain dan sebagainya. Next. Nah, ini yang poin yang selalu saya dapatkan ketika harus mendesain. Kenapa? Dia melatih kesabaran. Seperti tadi malam itu, kebetulan mouse tiba-tiba rusak, dia harus pakai touchpad. Bayangkan bagi yang mungkin sudah bisa pakai Corel Draw, ini bikin desain ini tanpa mouse, itu kayak apa ya? Kalau tidak sabar ya bisa dibanting ini laptop.
Ya, karena kita juga harus melihat, apalagi yang mungkin ada job, misalnya mau ada ya teman ya biasa ya, bro tolong desainkan dulu ini ya spanduk gini. Oh iya oke, kerja. Kalian dikerja 3 jam, oh bisa dirubah ini kah warnanya gini-gini, oh, oke berubah lagi. Oh bisa begini kah, oh iya 10 kali revisi. Ya, setelah direvisi 10 kali, berapa ini bro? 100.000 saja harga anggota. Bisa diskon kah? Kenapa enggak sekalian gratis? Ini kan butuh kesabaran. Next. Nah, kemudian ya ini yang kenapa kita harus membolehkan diri belajar desain. Sebenarnya supaya jadi hobi. Nah, jadi banyak orang niatnya dulu gitu ya. Jadi ya hobi, membantu organisasinya, membantu lembaganya, baik di kalau di sini teman-teman ada dari BEM kemarin, saya lupa ya tahun berapa itu, pernah kasih juga ini. Saya ingat itu di kantin dulu ya, dari BEM diminta untuk kayak coaching klinik lah, ndak resmi untuk mengajar desain dan sebagainya. Itu penting. Jadi kadang kita sebagai lembaga harus juga punya tampilan secara digital di dunia maya itu lebih rapi, lebih ya paling tidak desainnya tidak kelihatan seperti Microsoft Word yang ditempel-tempel gitu ya. Ya, beberapa lembaga saya amati memang sudah luar biasa, SCRN dan beberapa lembaga juga profesi UNM itu kan luar biasa juga ya di desain grafisnya. Nah ini kenapa saya dari hobi menjadi rezeki. Nah jadi dilemanya kita ini kan kalau sudah lulus itu sarjana pendidikan ya. Nah, tidak semua dari kita mampu untuk langsung menjadi benar-benar jadi guru. Kadang ada yang memang dia harus, saya tidak bilangnya banting setir sih, tapi menyesuaikan dengan alam. Saya mengatakan menyesuaikan dengan alam. Kalau tidak mau pendaftaran misalnya untuk jadi guru belum ada, mau jadi juga honorer, tapi jiwa produktifnya meronta-ronta ya, mau segera berpenghasilan ya. Kadang desain grafis ini menjadi satu pilihan. Ini keren. Kenapa? Ya, ini juga yang biasa dipikirkan oleh para pemesan desain. Ya, kita cuma duduk-duduk, klik kiri, klik kanan, ya, pencet-pencet, sudah selesai desainnya. Cuma modal listrik dengan sedikit keterampilan ya sudah bisa dapat uang. Ya, jadi kalau di rumah desain itu ya alhamdulillah kalau kita terima pesanan dan sebagainya itu bisa. Next. Nah, sekarang saya ingin ke hal yang mendasar dari desain grafis. Yang pertama adalah kita harus bedakan dulu. Ini yang paling dasar ya. Kita harus bedakan dulu mana vektor, mana bitmap. Kadang masih ada yang susah membedakannya. Next. Nah, vektor itu merupakan gambar digital yang berbasis persamaan perhitungan matematis. Gambar ini berasal dari gabungan titik dan garis. Next saja. Bitmap itu representasi dari citra grafis. Jadi next saja. Nanti ada contohnya ya, supaya bisa jelas. Ya, ini 5 perbedaan jelasnya. Next. Ya, jadi dari segi ukuran, kalau vektor kalau dia disimpan dia kecil ya. Kalau bitmap biasanya dia besar ukuran filenya. Dan yang kedua ketika di zoom, kalau vektor dia ketika kita zoom perbesar itu tidak pecah. Kalau bitmap dia pecah, dia terdiri dari pixel.
Susunan juga seperti itu, susunan grafis yang ada di dalamnya. Kalau vektor dia lebih detail, lebih mudah digoyangkan dan sebagainya. Kalau bitmap tidak. Sifatnya, ya dia sifatnya itu ya. Kadang orang bilang ini JPG, ini PNG dan sebagainya. Kegunaannya juga berbeda. Kemudian next saya dulu. Nah ini contoh file untuk bitmap. Nah ini bitmap. Dia biasanya tersepnya itu biasanya dalam bentuk JPG, TIFF, PNG, dan GIF. Biasanya ini PNG dan JPG ini yang paling sering dipakai. Misalnya ada logo, jadi teman-teman yang mungkin baru mau belajar desain grafis, logo itu paling keren disimpan dalam bentuk PNG. Kenapa? Nah, karena itu ya, latar belakangnya di belakang itu kan tidak ngikut. Kalau kita simpan JPG, nah, biasanya misalnya logo UNM itu putihnya di belakang itu ngikut terus. Nah, tapi kalau PNG itu tidak ngikut. Nah, jadi bisa kita tempel-tempel di tempat manapun lagi untuk desain berikutnya. Kemudian next, contoh untuk vektor. Nah ini InDesign, ya, ada Illustrator, IPS, dan CDR. CDR ini Corel ya. Nah, ini. Jadi dia meskipun kita zoom, dia tidak akan pecah. Karena memang masih dalam bentuk grafis vektor. Next. Saya tidak bisa tampilkan contohnya. Elemen penyusun sebuah desain. Next. Yang pertama garis ya. Jadi Anda harus bikin garis. Paling tidak garis untuk background. Kemudian penguasaan untuk penggunaan garis ini biasanya kan nanti di mungkin materi selanjutnya itu akan ada ya. Dimana intinya kalian harus bisa paham apa itu garis ya. Kalau sampai detik ini masih ada yang tidak tahu apa itu garis ya, bermasalah mungkin kehidupan kecilnya. Next. Kemudian ini bentuk bidangnya, maksudnya adalah kadang kita harus membuat sebuah bentuk, baik itu lingkaran, segitiga, kotak, pentagon, heksagon, dan sebagainya. Dan berikut dengan dimensi-dimensinya. Karena juga kita harus memutar atau melakukan teknik pemotongan. Nah, jadi ini ada shape. Next. Kemudian tekstur. Nah, ini tekstur ini dia bentuk yang mempengaruhi penglihatan orang. Jadi memang kita kadang mendesain itu tidak boleh berdasarkan citra matanya kita, tapi citra matanya orang. Ya, jadi ini tergantung dengan berkaitan dengan halus, kasar, tidaknya background. Kayak misalnya slide presentasi ini, saya sengaja membagi dua ketebalan backgroundnya, ada yang agak tebal tapi tetap dia transparan. Dari logo UNM itu saya kasih transparansi sekitar 70%. Kemudian bidang dari slide-nya ini saya bagi dua, satu agak tebal, itu logo UNM bukannya terpotong itu ya, itu tertutupi oleh slide yang agak shape yang agak tebal. Jadi shape-nya saya transparansi juga sehingga modelnya seperti buram. Itu adalah tekstur, itu memperkuat dimensi dalam background design. Next. Kemudian ruang jarak, ya tata letak ya. Maksudnya adalah bagaimana kita meletakkan tulisan, logo, gambar, dan sebagainya dalam satu desain. Kenapa? Karena kalau misalnya, bayangkan kalau semua tulisan, logo, dan desain, gambar-gambar yang ada di slide ini saya kumpulkan satu titik di tengah, tanpa ada jarak seperti ini kan aneh kelihatannya, justru amburadul. Kemudian juga pemadatan titik itu juga berbahaya untuk
untuk sebuah desain. Jadi dia tidak akan terlalu kelihatan bagus kelihatannya. Jadi memperhitungkan ruang, jarak itu cukup penting. Termasuk misalnya ini ada line ya sebenarnya, line putus-putus bagian bawah ini. Itu kan saya letakkan di situ sebagai sebuah campuran ya untuk bagian desainnya. Saya coba ini ya, ini. Jadi dengan ini. Ini adalah pengaplikasian untuk sebuah ruang. Jadi kalau misalnya ini saya letakkan di bagian atas ya, di sini mungkin akan aneh. Kenapa? Karena ada 3 titik di sini. Jadi dia kelihatannya akan tidak terlalu seimbang. Jadi satunya di sini, satunya juga di bawah sini. Dia akan seimbang. Nanti kita bahas tentang keseimbangan juga ya. Oke. Sorry. Next. Ini kenapa tidak terhapus ya? Oke. Size. Nah gini, ukuran salah satu kesalahan desainan biasa itu kalau dia menarik sebuah gambar, yang dia tarik itu panjangnya atau tingginya ya, tapi bukan ukuran penuhnya sebuah desain. Jadi ukuran size itu penting sekali. Kemudian juga saya ingin mana ya? Coba ya. Sebentar, saya mau nonaktifkan fungsi ininya. Misalnya kita ingin menempel satu gambar orang di desainnya kita, jangan sampai dia terlalu besar, jangan sampai juga terlalu kecil. Nah ini kita akan bahas tentang keseimbangan nanti ya. Next, warna ya ini. Warna itu sebenarnya kita sesuaikan dengan alirannya kita, aliran desainnya kita seperti apa. Kadang ada orang yang suka mengaduk warna. Ya, kalau saya termasuk orang seperti itu. Ini ada merah, ada hitam, biru, orange, dan sebagainya. Ada juga yang kadang kalau dia coba kalau bisa buka nanti ya, nanti coba jalan-jalan ke Instagramnya Kemendikbud, ya Kemendikbud, Instagramnya apa lagi, BNI Syariah. Nah itu saya keren ya, saya paling senang itu kalau lagi susah cari inspirasi itu bukanya di situ. Jadi mereka punya, kalau BNI Syariah dia punya warna khas, ya khas sekali. Sama dengan yang tadi itu apa SCRN dengan profesi itu ya, dia punya warna khas. Jadi ini penting ya, penting sekali pengaturan warna. Dan next, yang terakhir adalah grab terang atau value. Ya, jadi seperti yang saya maksud tadi ini, mana? Jadi logo ini agak terang sedikit, ini justru tidak terlalu terang. Ya, ini ada bagian WNM di situ yang tidak terlalu terang di bagian sini. Sedangkan yang di sini ini transparansinya hanya sampai sekitar 70%. Jadi gelap terang itu berkaitan dengan enaknya dia dilihat dari apa, kemudian fungsinya sebagai apa. Jadi seperti itu. Next.
Nah, kemudian ini yang terakhir yang harus kita pahami bahwa prinsip-prinsip dalam desain itu tidak boleh kita tinggalkan dalam waktu dalam kondisi seperti apapun. Coba percepat di sini. Nah, ini keseimbangan. Coba ya, saya coba bisa ya saya sharing layar juga dari HP saya sebentar. Mana ini? Screen ya. Sebentar, mana dia? Ini ya. Ini sudah kelihatan ya? Iya. Nah, ini. Mana tadi itu? Coba ini. Ini kelihatan ya? Ini terscreen dari HP saya? Iya, Ustaz. Kelihatan. Oke. Ini saya 5 tahun yang lalu, sekarang sudah terlalu bengkak jadi. Oke, ini keseimbangan ya. Kita bicara tentang keseimbangan. Kalaulah kita mana tadi? Loh, ini terstop ya. Stop sebentar. Screen. Mana tadi? Ini. Nah, kalau tulisan layanan informasi wawasan perguruan tinggi ini saya geser di atas kepala saya itu kan tidak seimbang. Nah, atau foto ini ya, itu pas saya simpan di tengah-tengah itu juga tidak bakal seimbang. Jadi kita bicara tentang keseimbangan. Kalau keseimbangan itu sangat berkaitan dengan keinginan kita untuk memuaskan orang yang melihat desain. Ini juga. Nah, kan kalau tulisan yang ada di atas itu saya pindahkan agak geser ke arah yang ada daun-daun itu kan juga tidak seimbang. Jadi keseimbangan itu bukan kiri kanan atas bawah saja, tapi dia mengenai tata letak keseimbangannya. Kembali ke selera. Kemudian silakan dikembalikan tadi slide-nya. Yang ya itu. Kemudian kesatuan ini dia berkaitan dengan ritme juga. Kesatuan, ritme. Ini dia membahas tentang bagaimana semua elemen yang ada di desain kita itu memiliki satu tujuan. Maksudnya, misalnya gini ya, satu tulisan Keringan ku aja
Afwan Ustaz. Ya, ini tadi ada telepon masuk untuk penting sekali masalahnya. Saya tidak bisa tolak ya. Iya Ustaz. Maaf. Oke, maksud saya adalah kesatuan dan ritme itu adalah seluruh model yang ada dalam desain kita itu harus satu tujuan. Jadi tidak boleh ada tulisan di atas tentang skincare, ya. Kemudian di bawah tentang dakwah misalnya, kemudian di sudutnya ada tentang apa namanya, ayo kerja, ya seperti itu. Tidak boleh. Dia harus satu kesatuan dan satu ritme. Kemudian penekanan pada sebuah pesan yang ingin disampaikan. Jadi pengiring itu yang kayak misalnya slide ini, pengiringnya di atas, itu tidak boleh dia terlalu menonjol juga. Nah, kemudian yang di tengah di penekanan, dia harus agak terlihat kontras dari segi warna, besar, lain, dan titik di mana dia berada itu harus kuat. Kemudian yang terakhir adalah proporsi. Jadi, nah inilah apa namanya, kalau orang desain itu bilangnya kejadian karya. Ya, kejadian karyanya harus mampu memuaskan para mata orang yang ingin melihatnya, pesannya tersampaikan, tidak ganjil ya. Desain yang agak tidak sesuai proporsi itu akan mengundang komentar seseorang mengatakan kok aneh ya kelihatannya. Pasti apa ya, ganjil dia rasa di hatinya ketika dia melihat desain itu. Jadi intinya adalah 5 elemen dasar ini, prinsip-prinsipnya harus kita pegang baik-baik untuk mengikuti pelatihan kedepannya ini. Jadi jangan sampai bikin desain nanti keluar dari prinsip-prinsipnya ini. Jadi saya tidak bisa ini ya Pak Panitia, saya ini teleponnya penting sekali, saya harus pamit. Ya, Afwan ya. Saya tidak bisa ini sudah sederajat dengan orang tua. Iya Baik. Ustaz, tafadhal. Coba masih ada kayaknya itu. Oh ya, sudah habis. Ini adalah slide yang paling disuka semua orang ketika ada kegiatan. Saya dapat ilmu dari Pak Anas itu. Kalau tidak mau meminta pertanyaan dari berikutnya, mintalah pertanyaan di akhir sesi. Ya. Jangan minta pertanyaan di tengah-tengah. Baik, sekian dari saya tidak bisa lama-lama ya, Afwan saya. Nah, ini ada penting sekali tadi ya. Syukran, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Afwan Ustaz. Atau sudah meninggalkan roomnya? Iya, jadi untuk pemateri pertama kita kepada teman-teman peserta sekalian, karena beliau memiliki kepentingan mendesak, jadi kepada teman-teman peserta yang memiliki pertanyaan terkait materi desain fundamental yang disampaikan beliau, bisa nanti di pertanyaannya diberikan kepada atau dijapri kepada panitia. Nanti panitia yang meneruskan pertanyaan teman-teman sekalian kepada pemateri pertama kita. Juga mau di sudah tadi
Ya, jadi untuk sementara silakan teman-teman panitia untuk di share link absennya atau link daftar hadirnya kepada boleh di room chat di Zoom ini, atau boleh juga diteruskan di grup yang grup peserta yang sudah dibuat oleh panitia, di mana isinya itu adalah teman-teman peserta yang sudah melakukan registrasi di awal. Ya, jadi linknya itu akan kami kirim khusus di grup peserta. Jadi mohon maaf untuk teman-teman sekalian yang sebelumnya tidak melakukan registrasi tetapi berkesempatan hadir. Kami ucapkan banyak terima kasih karena telah meluangkan waktunya untuk ikut bergabung dalam kegiatan kami. Dan kepada teman-teman yang telah melakukan registrasi sebelumnya, silakan melakukan atau isi absennya, karena itu kemudian menjadi salah satu indikator untuk penyerahan sertifikat nantinya. Jadi ketika tidak memenuhi syarat, maka mohon maaf, sertifikatnya kami batalkan. Iya, karena masih ada waktu sedikit, kepada teman-teman yang ingin langsung bertanya, ingin bertanya, silakan pertanyaannya diajukan, nanti kami dari pihak panitia yang akan meneruskan kepada pemateri kita. Boleh pertanyaannya diajukan melalui room chat yang ada di Zoom. Dan nanti yang materi kedua pada zuhur sampaikan. Iya, jika tidak ada yang ingin bertanya langsung atau malu-malu, silakan nanti pertanyaannya dikirim di grup peserta, nanti kami teruskan ke pemateri. Nah, untuk materi yang pertama ini cukup sampai di sini. Nanti untuk materi keduanya akan dilanjutkan akan dilanjutkan ba'da duhur di pukul 13.00. Ada judul materi. Ya, jadi untuk di materi kedua nanti ada desain vektor dengan menggunakan aplikasi Inkscape. Silakan peserta siapkan aplikasi. Ya, jadi untuk lebih memudahkan mungkin kepada peserta yang punya, silakan disiapkan dari sekarang, atau kepada peserta yang belum memiliki silakan diinstal terlebih dahulu. Untuk lebih memudahkan nantinya kita belajar dengan pemateri kedua kita. Ya, baiklah, demikian untuk materi pertama ini. Kami pending untuk materi kedua nanti sampai pukul 13.00. Kami akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.